Selamat pagi, Ibu Agustina. Buat teman-teman yang sudah hadir, bisa langsung mengisi link absensi ya. Aku bakal share di kolom chat. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Ibu. Iya, dari Untar ya. Iya, betul, Bu. Baik, kita akan buka dulu. Mbak sendirian? Enggak, Bu, ada yang menemani. Mbak Erika dengan siapa ini ya? Ibu Anas. Oh iya. Dengan Ibu Pagi, Anas Ibu. ya. Halo, selamat pagi Ibu Pagi. Anastasia. Sehat dulu. Baik, selamat pagi. Selamat datang di SMA Santo Paulus Pontianak, khususnya di room 3 di kelas 12 MIPA C dan 10 IPSC. Selamat pagi buat Kak Erika dan Ibu Anastasia. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah bergabung di Expo Universitas dan Perguruan Tinggi UNIMED 2021 di SMA Santo Paulus Pontianak. Semoga informasi, pengetahuan, wawasan mengenai universitas dan perguruan tinggi dapat diperoleh sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya bagi peserta didik kami di SMA Santo Paulus, dan mereka dapat memilih dengan tepat sesuai dengan pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan untuk para siswa-siswi yang berada di room 3 ini, Ibu berharap partisipasi dan dukungannya untuk bertanya, mencari informasi sebanyak-banyaknya, ya, agar mendapat informasi yang jelas, bertanya secara aktif, ya, dengan universitas yang pada hari ini menyampaikan materi tentang kampus dan lain-lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kesempatan waktu kepada Untar, Universitas Tarumanagara. Kami persilahkan. Silakan Mbak Rika dan Ibu Anastasia. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Agustina. Sebelumnya selamat pagi semuanya Ibu dan juga teman-teman dari SMA Santo Paulus Pontianak. Perkenalkan, nama saya Erika. Saya salah satu mahasiswa Universitas Tarumanagara. Dan pada pagi hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Anas yang selaku dosen Universitas Tarumanagara. Oke, sebelum masuk ke inti acara, aku mau mengingatkan ke teman-teman kalau misalnya kita ada absensi, jadi buat teman-teman yang sudah hadir bisa langsung mengisi link absensi tersebut ya, yang udah aku share di kolom chat. Oke, sebelum ke presentasi, aku bakalan share satu video dulu tentang Universitas Tarumanagara, biar teman-teman tahu seperti apa sih Universitas Tarumanagara dan ada fakultas apa saja. Saya izin share screen ya. Ibu Anas, apakah sudah terlihat? Sudah, Erika? Selamat datang di Universitas Tarumanagara, kampus strategis di Jakarta Barat, terakreditasi A, memiliki 8 fakultas dengan 29 program studi. Inilah pintu masuk kampus 1, Jalan Lejen S. Parman. Disambut ramah petugas dengan menerapkan protokol kesehatan. Kampus yang asri menciptakan suasana nyaman untuk berinteraksi sosial. Gedung utama. Rektorat berada di lantai 5.
Perpustakaan terakreditasi A memiliki fasilitas buku dan jurnal yang lengkap serta kemudahan mengakses internet. Berada di lantai 6 hingga 9. Cinemarum merupakan fasilitas hiburan. Lembaga Sistem Informasi dan Database berada di lantai 10. Gedung dengan 21 lantai memiliki auditorium tipe teater di lantai 3 dan grand ballroom di lantai 21. Fakultas Ilmu Komunikasi terletak di lantai 11 dan 12, dilengkapi dengan ruang kelas, ruang dosen, dan laboratorium yang sangat memadai. Gedung M. Berjalan menuju lantai dasar terdapat pusat layanan terpadu, menangani bidang akademik, keuangan, pendaftaran mahasiswa baru, dan poliklinik. Lantai 2 merupakan ruang kegiatan organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa berkumpul dan berdiskusi menjalin kerjasama untuk mempersembahkan prestasi. Fakultas Hukum berada di lantai 3 Gedung M, memiliki fasilitas ruang kuliah, ruang dosen, dan laboratorium yang sangat memadai. Auditorium dan geraha suara berada di lantai 8 puncak Gedung M, berkapasitas 500 kursi, digunakan untuk seminar, konferensi, perayaan keagamaan, dan pertemuan lain. Geraha suara berkapasitas 300 kursi, digunakan untuk pagelaran musik, paduan suara, dan teater. Gedung P, food court berada di lantai dasar, akrab disebut kantina, meraih penghargaan kantin sehat tingkat nasional Kementerian Kesehatan 2018. Fasilitas bisnis, minimarket, kafe, restoran, bank, dan ATM center melengkapi suasana kampus yang dinamis. Lahan parkir yang luas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 tersedia dari lantai basement hingga 8. Sport hall serta fitness center berada di lantai 8. Diperuntukkan bagi sivitas akademika penggemar olahraga. Gedung L dan Gedung J merupakan lokasi fakultas teknik berdampingan dengan fakultas kedokteran. Laboratorium berstandar internasional serta fasilitas lain sangat memadai untuk kegiatan pembelajaran. Gedung K merupakan lokasi Fakultas Psikologi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, memiliki ruang galeri atau pameran karya serta fasilitas lain sangat menunjang. Gedung R. Gedung R adalah lokasi laboratorium Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknologi Informasi, dilengkapi dengan ruang kuliah, ruang konsultasi, laboratorium beserta perangkatnya sangat menunjang proses pembelajaran. Kampus 2 terletak di seberang Kampus 1, Jalan Tanjung Duren Utara. Gedung megah yang terdiri atas gedung A, B, dan C merupakan lokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Memiliki fasilitas sarana-prasarana yang sangat lengkap. Universitas Tarumanagara mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Untar untuk Indonesia. Untar selalu di hati. Untar selalu di hati. Oke, kira-kira seperti itu ya cuplikan video tentang Universitas Tarumanagara. Dan tanpa bertele-tele lagi, kita langsung ke inti acara aja ya. Ibu Anas, apakah sudah terlihat? Erika. Oke, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Cynthia. Kalian bisa manggil saya Ibu Anas, Ibu Cynthia, Kak Anas, Kak Cynthia, bebas boleh apa aja.
Kebetulan saya di sini membantu dari universitas. Saya saat ini di bagian mengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain di program studi desain interior. Tapi saat ini nanti saya akan menceritakan semua fakultas yang ada di Universitas Tarumanegara. Jadi kalian bisa tahu nggak hanya di tempat saya mengajar, tapi di semua fakultas kalian juga bisa tahu secara umum. Oke, bisa lanjut Kak Erika. Selamat datang di Universitas Tarumanegara. Kita Universitas Yayasan Tarumanegara itu sudah berdiri kurang lebih 62 tahun, mulai dari tahun 1959 dan sudah terakreditasi A dengan lulusan yang ada tersebar di Indonesia maupun di luar mancanegara. Nah, kita ada kampus, ada 4 tempatnya ya. Kampus 1 dan kampus 2 ada di Jakarta Barat, seberang-seberangan kampusnya. Terutama ya kalau untuk rektorat, lalu fakultas selain ekonomi itu semuanya ada di kampus 1. Sedangkan untuk di kampus 2 itu semuanya full untuk fakultas ekonomi dan bisnis. Lalu kita ada kampus 3 dan kampus 4. Kampus 3 itu ada di Jakarta Selatan, kampus 4 itu ada di Tangerang, Banten. Nah, kampus 3 ini biasanya untuk Tarumanegara, Stikes Tarumanegara. Nah, itu nanti kalian bisa gali lagi, nanti saya akan informasikan apa aja sih yang ada di situ. Oke, next. Untuk program S1 kita ada 16 program studi, S2 kita ada 10 di Universitas Tarumanegara, S3 ini memang tercatatnya 2, tapi ada yang baru untuk semester ini ada 3 program studi. Lalu ada 3 program studi untuk Stikes, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tarumanegara. Ada 3 program studi untuk Tarumanegara Sindhya College. Nah, jadi kalau tamu dari Sindhya College suka lain kalau yang ingin belajar bahasa Mandarin. Ya. Oke. Nah, ini penting nih, kenapa sih kalian harus memilih Untar untuk melanjutkan studi kalian? Pertama, kita sudah mempunyai capaian prestasi di tingkat nasional. Kampus entrepreneurial dengan akreditasi A, unggul oleh Ban PT, peringkat ke-31 perguruan tinggi nasional, peringkat ke-7 perguruan tinggi swasta, peringkat ke-3 PTS terbaik di lingkungan LLDikti 3, peringkat ke-1 kategori rektor PTS nasional, perpustakaan kita sudah terakreditasi A, jadi jangan khawatir. Kalian untuk mencari data literatur sudah lengkap ada di perpustakaan untuk mendukung. Kita untuk klaster kegiatan Masian nomor 1 untuk PTS swasta, nomor 14 untuk perguruan tinggi nasional. Kita untuk klaster penelitian mandiri, peringkat PKM sangat bagus. Peringkat 1 PTS kehumasan terbaik, peringkat 2 PTS skor kinerja penelitian. Kita pernah meraih rekor muri untuk penyelenggaraan pertukaran mahasiswa nasional secara daring dengan perguruan tinggi terbanyak. Lalu ada rekor muri untuk penyelenggaraan lomba paduan suara. Nah, kalian bisa lihat lagi nih prestasi di tingkat internasional di mana kita sudah mempunyai rating 3 star oleh QS Star University Ranking, peringkat 601 QS Asia University Ranking, 30 kampus terbaik Indonesia versi QS Asia University Ranking, kita sudah tersertifikasi ISO, anggota Asian Union University, kita sudah tersertifikasi CPA Australia, sertifikasi ICAIW, terakreditasi IABII, penyelenggara International Student, dan 5-star QS rating untuk online learning. Nah, jadi kalau kita nggak tahu ke depannya apakah kita masih online, ataupun sudah online, atau kombinasi antara online dan offline, itu tidak masalah karena semua fasilitas sudah disediakan oleh Untar. Nah, kita pertama lihat dulu di Untar ya, Universitas Tarumanegara. Apa aja sih isinya? Kita ada 8 fakultas yang terdiri dari 16 program studi untuk S1. Kita lihat satu-satu. Nah, ini ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, itu ada di kampus 2 ya. 1 kampus sendiri untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada 2 program studi yaitu Manajemen Bisnis dan Akuntansi Bisnis. Kalian bisa baca di sini prospek karirnya, ada pilihan bidang keahliannya.
itu juga berbagai macam, jadi kalian tidak hanya mempelajari tentang hanya manajemennya, akuntansinya, tapi kalian akan nanti dipelajari karena base dasarnya UNTAR adalah entrepreneur, jadi nanti kalian akan diajarkan bagaimana kalian menyusun sebuah bisnis supaya menjadi entrepreneur. Kita lihat lagi di Fakultas Hukum. Nah, kita juga sudah terakreditasi A, Fakultas Hukumnya. Pilihan keahliannya juga berbagai macam, ada advokat, notaris, konsultan hukum, penasihat hukum perusahaan, pegawai pemerintahan. Nah, prospek karirnya kalian bisa baca, jadi nggak hanya namanya Fakultas Hukum tuh jadi notaris, nggak, macam-macam, seperti hakim, jaksa, mediator, arbiter, dan sebagainya. Ya. Nah, ini Fakultas Teknik yang cukup banyak program studinya. Kita lihat ada program studi arsitektur. Nah, kalian apa aja sih nanti yang akan diberikan, materi yang diberikan di arsitektur? Ada perencanaan arsitektur, arsitektur kota dan lingkungan, arsitektur dan engineering, tekniknya, lalu arsitektur interior. Lalu ada teknik sipil. Teknik sipil kalian akan mempelajari struktur dan konstruksi, transportasi, manajemen rekayasa konstruksi, keairan, dan geoteknik. Lalu kita ada teknik mesin dan teknik perencanaan kota. Teman-teman yang di luar bilang teknik perencanaan kota atau related itu bisa dibilang urban design. Nah, itu nanti kita juga ada di Fakultas Teknik. Nah, untuk teknik mesin, prospek karirnya apa aja sih? Kalian bisa jadi design engineer, automation engineer, technopreneur, manufacturing oil and gas industry, mechanical contractor and consultant, sistem analis, dan sales engineer. Lalu untuk di teknik perencanaan kota, prospek karir apa sih? Kalian bisa menjadi seorang perencana kota, analisis pasar properti, analisis keuangan dan investasi properti, penilaian properti, dan manajemen properti. Jadi kalau sekarang mungkin kalian banyak nonton iklan di TV yang mengiklankan ada perumahan ini. Nah, nanti kalian akan mempelajari semua aspek mengenai properti di teknik perencanaan kota dan real estate. Ya. Lalu selanjutnya kita lihat lagi ada apa sih di Fakultas Teknik, ada teknik industri dan teknik elektro. Nah, kalau di teknik industri, tentang apa sih teknik industri? Itu kalian akan mempelajari ergonomi dan sistem manufaktur dan manajemen serta sistem industri. Sedangkan kalau teknik elektro, kalau yang ada yang suka robotik, bikin robot, nah kalian bisa masuk ke teknik elektro. Prospek karirnya kalian apa aja sih? Yang setelah kalian lulus dari teknik elektro, ada kalian bisa menjadi telecommunication engineer and consultant, startup entrepreneur, robotik dan automation engineer, system integrator, dan application developer. Jadi kalian di teknik elektro tidak hanya mungkin berpikirnya kalau teknik elektro belajarin tentang listrik aja ya, enggak, tapi bagaimana nanti kalian bisa lihat di bidang keahliannya apa aja yang dipelajari, telekomunikasi, elektronika medis, teknopreneur, robotika, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, lalu masuk ke Fakultas Kedokteran. Kalau yang dari IPA, SMA-nya IPA, jurusannya IPA, kalian bisa, kalau mau jadi dokter, kalian bisa masuk di Fakultas Kedokteran. Di sini di UNTAR tidak hanya pendidikan dokter, tapi sampai selesai kalian mengikuti profesi dokter. Jadi sampai bisa kalian mendapat gelar dokter dan bisa untuk membuka prakteknya. Ya. Jadi khusus untuk Fakultas Kedokteran memang syarat masuknya serta sistem SKS-nya itu agak berbeda dengan fakultas yang lain karena juga pendidikannya pun juga sistem kurikulumnya juga agak berbeda. Ya. Oke, next. Nah, kita ada Fakultas Psikologi, kita juga sudah terakreditasi A. Nah, prospek karirnya apa aja sih? Kalian bisa menjadi konsultan di bidang psikologi, konselor, praktisi SDM, lalu administrator tes psikologi, entrepreneur, peneliti, pengajar, lalu kalian bisa menjadi fasilitator pengembangan komunitas. Next. Nah, ini ada Fakultas Teknologi Informasi, FTI.
ada 2 nih jurusannya, jangan salah ya, ada teknik informatika sama sistem informasi. Nah, berarti kalau misalnya untuk teknik informatika, kalau yang senang nih, kalian senang main game, nah kalian masuknya ke sini, karena di sini akan dipelajari bagaimana software engineer-nya. Jadi kalian akan mempelajari bagaimana pembuatan software engineer-nya. Lalu ada data scientist, intelligent system developer, game development, IT consultant, dan technopreneur. Nah, di sini kalau misalnya kalian kenal game, kalian bisa masuk ke teknik informatika. Lalu untuk sistem informatika, apa sih yang kalian pelajari? Kalian kan mempelajari tentang business intelligence specialist, ETL specialist, ERP specialist, sistem analis, dan sistem developer. Jadi kalian bisa jadi lebih ke sistemnya ya, kalian menganalisa. Sedangkan kalau untuk tekniknya, kalian membuat istilahnya membuat softwarenya, kurang lebih ya. Oke, next. Nah, ini di tempat rumahnya saya sendiri. Di FSRD ada desain interior dan desain komunikasi visual. Nah, kalau desain interior, kalian mempelajari apa sih? Selain desain interior, kalian akan mempelajari furniture dan produk desain. Lalu kalian juga akan mempelajari tentang exhibition design. Prospek karir juga berbagai macam ya, nggak hanya sebagai desain interior ya, kontraktor, desain ilustrator, masih banyak lagi. Lalu desain komunikasi visual, atau mungkin kalau kalian dengarnya desain grafis, nah itu sama aja, DKV, desain grafis, itu sama aja, desain komunikasi visual. Bidang kaliannya ada 3, advertising design atau periklanan, multimedia design. Multimedia design tuh kayak multimedia itu seperti kayak hampir mirip advertising, tapi lebih ke bagian percetakannya. Lalu graphic design itu kalian mungkin kalau yang senang belajar perfilman, animasi, nah itu fotografi, nah itu kalian akan mempelajari di sini ya, di bagian DKV, di graphic design. Graphic design ada juga namanya ilustrator, nah itu juga kalau kalian mau menjadi ilustrator, kalian belajar di sini ya. Prospek karir juga kalian bisa baca berbagai macam ya, digital visual animation design, streaming visual design, visual society media planner design, dan sebagainya macamnya ya. Oke, next. Ada Fakultas Ilmu Komunikasi, Vkom. Nah, Vkom ini prospek karirnya pun juga berbagai macam ya. Kita bisa menjadi strategi communication planner, bagaimana kita menyusun rencana gimana sih kalau suatu perusahaan bisa lebih publish. Public relation officer, advertising copywriter, jurnalis, anchor. Jadi nggak hanya yang namanya Fakultas Ilmu Komunikasi kerjanya sebagai wartawan, nggak selalu kayak gitu ya. Kadang ada yang juga bilang seperti itu, tapi nggak selalu seperti itu. Ya, jadi berbagai macam. Oke, next. Nah, itu yang ada di Universitas Tarumanegara fakultasnya. Lalu kita ke STIKES Tarumanegara, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tarumanegara. Ini kalau kalian masih ingin mempelajari bidang kesehatan, tapi kayaknya kalau kedokteran lama nih kayaknya, saya nggak mau deh jadi dokter, tapi saya sih senang sih mempelajari atau bekerja di bidang kesehatan, kalian bisa masuk ke sini, STIKES Tarumanegara. Ada 3 program studi, kita lihat. Yang pertama ada farmasi, kedua keperawatan, yang ketiga adalah teknologi informasi kesehatan. Kalau farmasi mungkin kalian taunya bukan ahli obat ya, tapi kalian mempelajari mempelajari obat-obatan baik alami maupun sintetis, kosmetika dan makanan. Jadi enggak hanya kalau farmasi berarti saya cuma kerjanya di apotek ya, enggak kayak gitu ya. Tapi kalian nanti kalau di farmasi, prospek karir juga bermacam, profesional di bidang kesehatan, industri farmasi, komunitas, peneliti, pendidik di pemerintahan maupun di swasta. Kalau perawatan, nurse, nah itu mungkin kebanyakan juga udah tahu ya. Dan di sini istilahnya untuk keperawatan tidak hanya buat yang cewek, bisa cowok dan cewek ya. Jadinya yang namanya perawat nggak harus semuanya perempuan, enggak, tapi ini bisa cowok atau cewek. Nah, ini ada satu lagi, teknologi informasi kesehatan.
mungkin bingung, ini apa sih, jurusan apa sih, prodi apa sih teknologi informasi kesehatan. Kita lihat prospek karirnya sebagai tenaga teknis rekam medik di rumah sakit. Oh, berarti yang namanya teknologi informasi kesehatan itu dia adalah orang yang bisa dan ahli membaca, karena sekarang gini, teknologi untuk kesehatan pun juga sudah semakin berkembang ya. Sudah memakai alat-alat yang canggih, digital. Nah, itu diperlukan satu orang khusus yang bisa membaca bahasa mesin kesehatan untuk ditranslatekan ke dokter. Jadi dokter bisa membaca, oh hasil analisa dari alat tersebut seperti ini. Nah, itu kalian sebagai teknologi informasi kesehatan itu kalian akan mempelajari di situ ya. Oke, next kita lihat lagi. Ada Tarumanegara Senior College, ada 3 program studi. Jadi kalau kalian senang bahasa Mandarin, nah boleh coba di sini. Nah, kalaupun nggak senang bahasa Mandarin, kita lihat dulu. Kenapa sih kalian memilih Tarumanegara Senior College? Pertama, kalian belajar dari tingkat dasar atau pemula. Jadi saya nggak lancar nih bahasa Mandarin, nggak masalah, karena kalian nanti akan dibimbing atau diberikan pengetahuan mulai dari awalnya. Kurikulum berstandar nasional. Nah, ini yang perlu dicatat nih, kenapa kok kurikulumnya standar nasional internasional ya. Lalu tenaga pengajar profesional dan lulusan profesional siap kerja. Nah, ada 3 nih sebelum saya memperjelas kenapa nih kurikulum standar internasional. Ada 3 jurusannya, ada keguruan Mandarin, bisnis Mandarin, dan pariwisata Mandarin. Peluang kerjanya pun juga berbagai macam, kalian bisa lihat. Nah, ini yang menarik, kenapa sih kurikulum standar internasional? Pertama, untuk keguruan Mandarin, kita bekerja sama dengan Fujian Normal University. Jadi, pada saat semester 1 sampai dengan semester 6, kalian akan belajar di Tarumanegara Senior College. Lalu untuk semester 7 dan 8, nanti kalian akan belajar di Fujian Normal University di Fuzhou. Untuk masa studi bisnis Mandarin dan pariwisata Mandarin, semester 1 sampai dengan 4, kalian belajar di Indonesia, di Tarumanegara Senior College. Untuk semester 5 sampai 8 di Huaqiao University di Xiamen. Jadi kenapa saya bilang standar internasional? Karena kita bekerja sama dengan universitas di luar, di Cina. Next, Erika. Ini fasilitas juga ada berbagai macam lengkap ya. Tadi di video juga video awal juga sudah dijelaskan. Kita semua lengkap untuk kegiatan mulai dari olahraga, perpustakaan, bahkan sinema, terus laboratorium, itu semua juga selengkap untuk mendukung kalian belajar di antar. Next. Nah, untuk kegiatan mahasiswa mungkin sekarang lagi masih pandemi, PPKM, ada sebagian bisa dilakukan, ada sebagian yang memang tidak rutin dilakukan gitu. Kalau misalnya olahraga mungkin hanya sebagian kecil yang mungkin rumahnya deket ya bisa melakukan kegiatan, tapi kita harapkan nanti di tahun ke depan atau kalau pas pada saat kalian mulai kuliah sudah bisa online, jadi semua kegiatan mahasiswa bisa berjalan dengan lancar. Oke, nah ini mungkin nanti saya akan dibantu sama Kak Erika ya, kalau saya ada kurang dalam penjelasannya. Raih beasiswa SPP 50-100% untuk putra-putri terbaik Indonesia. Kita ada 2 jalur, JPR dan JPI. Untuk JPR kalian melihat dari jalur penelusuran rapor, sedangkan JPI dari ijazah. Untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Jadi nanti kalian yang akan masuk untuk mahasiswa tahun 2022. Oke, kita lihat persyaratannya. Persyaratan umum sama ya, nggak hanya di UNTAR, mungkin universitas lain juga sama. Nah, ini kita lihat persyaratan khususnya nih. Kita lihat yang non kedokteran dulu ya, karena kedokteran itu berbeda dengan fakultas yang lain atau program studi lain. Kalau untuk non kedokteran, dilihat dari nilai rapor rata-rata minimal 70 rata-rata ya. Untuk 3 mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya matematikanya
60, bahasa Inggrisnya 90, it's okay, nggak masalah. Karena kita hanya lihat rata-ratanya aja, itu 70. Lalu kami minta untuk surat keterangan tidak buta warna dari dokter mata untuk kalau kalian yang mau mendaftar di arsitektur, desain interior, dan desain komunikasi visual. Ya. Tidak ada psikotes online, sedangkan berbedanya dengan kedokteran, nah kedokteran mungkin memang agak banyak persyaratannya. Selain nilai rata-rata minimal 80, jadi beda ya, kalau yang non kedokteran 70, untuk yang kedokteran minimal 80, dan mata pelajaran itu ada 6. Kalau yang sebelumnya 3 ini ada 6. Selain matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ditambah fisika, kimia, biologi. Dan keterangan buta warna ya diperlukan, dan satu lagi nanti diperlukan tes psikotes online. Jadi untuk kedokteran syaratnya agak berbeda ya. Oke, next. Nah ini biayanya nanti bisa lanjut untuk keterangan lebih lanjutnya bisa bertanya atau mendapatkan informasinya di layanan terpadu di Untar. Ya, kalian bisa baca-baca dengan orang tua, lihat. Oke, next Kak. Nah, ini adalah kurang lebih lama studi yang kalian akan tempuh selama di Untar. Nah, kita sudah Untar sendiri sudah menggunakan kurikulum yang terbaru sesuai dengan arahan dari Dikti. Kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kampus Merdeka, Merdeka Belajar, di mana selain kedokteran kita semua 3,5 tahun, yaitu 7 semester. Nah, nanti kalian bisa lihat nih cek persyaratannya. Memang untuk kedokteran itu memang harus IPA, tapi sisanya bebas IPA, IPS juga boleh ya. Lalu untuk jalur pendaftarannya ada 2 cara ya. go.untar.ac.id ini yang secara real time, jadi kalau tiba-tiba ingin sore-sore atau malam daftar deh, nah, kalian bisa langsung klik sini ya. Free biaya pendaftaran untuk semua program studi kecuali Fakultas Kedokteran, Senior College, dan Stikes. Ya, jadi kalau kalian mau masuk ekonomi, masuk teknik, masuk FSFB, masuk hukum, kalian bisa langsung di go.untar.ac.id. Lalu untuk selain untuk FK, Senior, dan Stikes itu lewat admisi tarumanegara.ac.id. Nah, untuk FK memang semuanya free biaya, tapi untuk Fakultas Kedokteran ada biaya 700.000 karena untuk biaya tes psikotes. Tadi kan juga ada saya jelasin kan, kalau untuk kedokteran ada tes psikologinya. Lalu ini juga bisa kalian mendaftar di sini untuk semua program studi dan terbuka untuk semua jalur. Next. Nah, untuk pendaftaran kapan sih dibukanya? Itu setiap saat, jadi nggak ada gelombang 1, gelombang 2, itu setiap saat dibuka. Pengumumannya kalau Go Untar kalian bisa cek secara real time ya. Kalau kalian mendaftarnya lewat admisi itu maksimal 2 hari kerja, kecuali FK ya, karena FK itu menunggu hasil psikotesnya. Oke, untuk keterangan lebih lanjut, kalian bisa cari datanya di informasi penerimaan mahasiswa baru di kantor pusat pelayanan terpadu, kantor admisi ada di gedung 1. Ini ada nomor teleponnya, ada WhatsApp-nya, ada webnya, ada emailnya, itu lengkap banget. Kalian bisa datang ke sini deh, kalian bisa menghubungi kantor pusat kami. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat kalian bisa tahu kira-kira Untar itu punya apa aja. Ada Untar, ada fakultasnya, ada Stikes, ada Tarumanegara. Terima kasih sebanyak Kak Erika. Baik, terima kasih banyak Bu Anas atas presentasinya. Sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di sesi ini teman-teman bisa bertanya apapun tentang Universitas Tarumanegara, baik mengenai beasiswa, fakultas, fasilitas, dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengajukan pertanyaan di kolom chat saja.
Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, aku bakalan share satu video lagi tentang Universitas Tarumanagara. Mengantar langkah kecil menuju impian besar yang menjadi kenyataan. Terinspirasi dari kisah kerajaan Tarumanagara yang membuat rakyatnya sejahtera. Universitas Tarumanagara berdiri selama hampir 60 tahun sejak tahun 1959. Universitas Tarumanagara selalu menempa para mahasiswanya. 8 fakultas di Universitas Tarumanagara dengan 29 program studi termasuk jenjang S2 dan S3 siap mendukung spirit memenangkan masa depan yang semakin ketat. We build today to win the future. Kini UNTAR didukung lebih dari 1.000 dosen berkualitas yang turut membentuk pembangunan karakter positif dan kuat mahasiswa atau Untarian. Mengambil peluang bekerja sama dalam tim, menempuh resiko untuk pencapaian yang akurat. Dengan tetap menghargai orang lain, mengasah sisi praktis keilmuan, dengan pengalaman praktek kekinian yang mengena, menempatkan kreativitas sebagai sumbu utama saat mencipta dan berinovasi. Menghasilkan generasi pemimpin yang berintegritas, profesional, dan berjiwa wirausaha adalah komitmen kami. The future is yours to define. Universitas Tarumanagara. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kak, permisi Kak, Ipi mau nanya. Boleh, silakan. Untuk yang tadi Ipi mau nanya yang Stikes Farmasi itu lulusannya D3 atau S1? Baik, untuk farmasi ya. Farmasi S1 Erika. Untuk lulusannya itu bisa dibantu Ibu Anas? S1. S1 ya? S1. Lulusannya S1 itu ya. Kalau S1, kalau yang teknik yang terakhir tuh teknik kesehatan itu baru D3, kalau farmasi S1. Terus kalau misalnya farmasi itu ada langsung lanjut ke profesi apotekernya atau gimana? Kan biasa dia habis S1 langsung ke profesi gitu kan. Kebetulan kalau untuk di kita untuk profesi apoteker belum ada, jadi sampai di S1 aja. Beasiswa yang tadi berlaku buat Stikes Farmasi ya Kak? Nah, itu Kak Erika bisa lebih jawab, Kak Erika. Saya kurang tahu. Kalau untuk beasiswa itu kita hanya berlaku untuk fakultas yang di UNTAR saja. Kalau misalnya jadi UNTAR dan Stikes itu berbeda ya. Jadi beasiswanya hanya untuk fakultas-fakultas di UNTAR aja. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nia, Boleh? Siapa dulu? Maria dulu. Oke, makasih Kak. Jadi
Kak Erika, Bu Ana, saya mau nanya, di Untar kan banyak mengadakan kerjasama antar perusahaan dan bidang lain kan. Apakah sebagai fresh graduate-nya nanti kami di sana bisa memanfaatkan privilege itu dengan baik gitu. Jadi graduate di sana bisa mendapatkan kerjaan dengan cepat dengan bantuan privilege itu tadi. Itu pertanyaan bagus banget nih. Jadi kita ini kalau untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat besar banget karena kita sudah menggunakan kurikulum terbaru dan di setiap prodi sudah harus ada kegiatan magang. Jadi secara otomatis tanpa kalian sadari, kalau kalian performance-nya pada saat magang itu baik, kalian nggak usah ngelamar, kadang udah langsung di-hire sama perusahaan tersebut. Magangnya oke nih, nanti setelah lulus udah selesai tugas akhir, skripsi, balik kerja sini aja lagi ya, atau kalau misalnya sambil skripsi kerja di sini aja ya. Nah itu banyak dari mahasiswa kita seperti itu gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, dan juga istilahnya ada tahunan negara, kalau nggak salah ada job week gitu. Jadi biasanya kami sih sering-sering cek aja di web. Nah nanti bisa dilihat ada beberapa perusahaan membuka lowongan ini, pokoknya banyak, jadi nggak usah takut. Nah, kalau misalnya kalian, ini saya nggak kepingin deh, walaupun udah magang, tapi saya ingin buka sendiri, nah itu juga kalian nggak usah khawatir, karena kita memang base-nya entrepreneur, kalian akan diajarin bagaimana kalian membuka lapangan kerja sendiri. Maria ya. Kalau kamu nambahin boleh. Baik Maria, apakah sudah jelas? Jelas Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Patricia ya. Iya Kak, mau nanyain tentang Go Untarnya sama yang admisi itu beda ya layanannya. Soalnya kalau yang Go Untar kan setelah masukin nilai rapot segala macam langsung ada petunjuk kayak dapat potongannya misalnya 80% atau 90% gitu. Kalau yang admisi itu gimana ya layanannya, atau sama aja gitu? Cuma beda hari aja kayak setelah dapat hasilnya gitu. Baik, kalau untuk yang admisi itu emang berbeda ya, prosesnya lebih lama. Jadi kalau misalnya kamu mau daftar yang selain non-kedokteran, stikes, dan SINYA, itu kamu bisa langsung ke Go Untar aja, karena itu lebih real time dan langsung ketahuan hasilnya gitu. Apakah sudah jelas, Patricia? Jadi kalau yang admisi itu apa, ada tes lainnya atau gimana? Enggak, sama aja. Cuma mungkin prosesnya lebih lama aja, nggak real time. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Yang lainnya boleh bertanya. Mungkin sambil menunggu. Ada lagi. Mungkin nanya. Siapa teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ini sih saya mau nanya Kak. Boleh. Ini saya mau nanya yang biayanya itu gimana ya? Itu sebeda dengan, maksudnya jurusannya beda gitu biayanya. Ibu Anas ingin menjawab? Maksudnya jadi setiap fakultas emang beda, ada beda-beda ya untuk masuknya. Nanti kalian bisa di-download di mana sih, Rika, kalau untuk ininya? Yang kayak SPP-nya. Nah ini mungkin di admisi nanti juga ada ya, bisa dikasih ya? Iya, bisa dikasih dosen. Nah, nanti sini. Jadi ini setiap jurusan memang beda-beda. Nah, kalau SPP ini adalah
sumbangan yang pertama kali. Nah, yang mungkin yang dapat beasiswa itu potongannya adalah di SPP-nya. Nah, kalian dapat berapa? Misalnya 30%, 50%, atau 100%. Nah, ini dapat potongan di sini. Nah, untuk per semesternya, kalian bisa lihat di sini. Jadi untuk satu semester ini, ada yang namanya BPP, ada namanya biaya SKS. Jadi ada dua ya. Nah, kalau biaya SKS ini tergantung dari SKS yang kamu ambil. SKS kamu ambil. Kalau kita nggak ngomongin yang kedokteran ya, di luar kedokteran. Kalau SKS-nya kamu 20, berarti 20 dikalikan harga biaya per SKS. Lalu ditambah dengan BPP. Totalnya untuk satu semester kurang lebih sekian. Nah, ini tergantung dari SKS-nya ya. Kalau misalnya udah ke atas, biasanya cuman SKS-nya bahkan cuma mungkin 10, mungkin sedikit, lebih sedikit lagi ya. Tapi kalau untuk kedokteran, dia modelnya sistemnya blok ya, sistemnya blok, bukan SKS. Jadi kalau misalnya kamu sistem blok itu apa sih? Sistem blok itu jadi gini, di kedokteran sistemnya kalau misal tingkat pertama kalian mempelajari misalnya tentang anatomi bagian ginjal, udah semua yang berkaitan dengan si ginjal ini kalian pelajari, mulai misalnya dari penyakitnya ginjalnya seperti apa, anatominya dia seperti apa, sistemnya dia seperti apa. Nah, itu istilahnya kalian ambil satu blok. Nanti blok yang lain misalnya kalian mempelajari tentang penyakit anak misalnya, ya udah penyakit tropis, kalian akan mempelajari di situ. Jadi itu namanya sistem blok. Beda ya dengan SKS ya. Kalau SKS mungkin dalam satu minggu ada beberapa mata kuliah gitu. Kalau dalam sistem blok itu agak berbeda. Jadi dalam satu blok itu misalnya ada ginjal, nah misalnya kalian mau pelajari misalnya ginjal gitu anatomi itu, ada beberapa praktikum. Nah, untuk praktikumnya hari apa, ini apa, tapi masih terkait. Gitu. Jadi sistemnya agak berbeda. Nah itu bisa dilihat jumlah bloknya berapa yang kalian ambil, dikalikan biayanya plus ditambah BPP. Nah, tapi jangan khawatir kalau misalnya tadi beasiswanya cuma buat SPP aja. Tapi jangan usah khawatir karena nanti kalau udah kalian semester 3 ada juga pembukaan untuk beasiswa untuk SKS yang berprestasi, mahasiswa yang berprestasi. Jadi kalau misalnya kalian IP-nya cukup baik, itu nanti ada potongan di biaya BPP-nya, bukan di SKS-nya, di BPP-nya. Setahu saya ya kayak gitu. Jadi kan lumayan tuh potongan biayanya itu. Mungkin kalau misalnya masuk arsitektur bisa buat beli alat buat gambar, atau kalau yang lain buat tambahan uang jajan, tabungan, itu juga bisa di situ. Itu kurang lebih ya. Tadi siapa yang nanya ya kira-kira? Siap, makasih Kak. Oke, semoga bisa jelas ya. Ya, mungkin teman-teman bisa screenshot mengenai yang ini biaya kuliahnya, jadi bisa berbincang juga sama orang tua tentang biaya-biayanya. Nah, kalian bisa screenshot dulu, aku bakalan stop share. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kak, Ya. Untuk Untar ini kan ada banyak kerjasama dengan perusahaan atau lembaga apa ya? Kayak ada kerjasama sama perusahaan atau lembaga apa aja. Terus yang untuk jurusan kedokteran ini ada kerjasama sama rumah sakit tertentu nggak? Rika, bisa jawab atau saya bantu jawab? Silakan Ibu. Oke. Untuk kerjasama, setiap fakultas mempunyai kerjasama yang berbeda-beda. Mulai dari kerjasama di bidang pendidikan dalam arti gini, kita kerjasama dengan berbagai universitas. Tidak hanya dalam negeri, tapi di luar negeri, karena juga sesuai dengan kurikulumnya Kampus Merdeka, di semester 5, semester 6, kalian juga akan mempelajari mata kuliah di program studi luar. Jadi misalnya kalau kalian masuk di program studi ekonomi, mungkin di semester 5 atau semester 6
kalian boleh mempelajari mata kuliah di fakultas lain. Nah, kalau untuk kerjasama dengan perguruan tinggi di luar itu tergantung dari fakultasnya. Yang saya tahu sampai saat ini, yang saya tahu ya, kalau untuk di FSRD sendiri, itu kita kerjasama dengan UiTM, dengan Malaysia. Lalu habis itu karena kita juga anggota dari Komulus ya, desain Komulus Konsil, jadi seluruh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi desain itu tergabung, ada dari Bosnia, ada dari China, lalu ada dari Australia, dari India kalau nggak salah ada. Jadi itu kadang-kadang kita gunakan untuk pertukaran mahasiswa. Lalu tadi yang kedua apa ya? Kayak saya lupa. Tadi kerjasama. Oh, di kedokteran ya. Nah, kalau kedokteran itu kita Untar sendiri sudah punya rumah sakit sendiri, ada Royal Taruma. Jadi karena memang salah satu syarat kampus atau universitas bisa membuka fakultas kedokteran harus mempunyai rumah sakit pendidikan sendiri. Itu ada di Royal Tarumanegara. Itu dekat kok dari kampus 2 tuh, dari Fakultas Ekonomi dekat. Lalu selain itu ada juga berbagai rumah sakit yang ada di Jakarta maupun di luar, karena kan kalau kalian sudah menempuh profesi kedokteran kan kalian pasti harus belajar di rumah sakit kan sebagai koas kan, itu pasti ada kerjasamanya. Ada di Darmais juga ada, di yang di Grobel tuh apa saya lupa ya namanya, rumah sakit udah. Oh, di situ juga ada, di luar Jakarta, di daerah Kudus juga ada, di Surabaya juga ada. Jadi nggak hanya sekitaran di Jakarta aja ya, di tempat lain juga ada. Jadi nggak usah khawatir, kita sudah mempersiapkan semuanya. Kita juga sudah mempersiapkan kalian bisa belajar berpraktek kedokteran itu di mana aja gitu. Jadi nggak bingung saya mau di mana ya, nanti ternyata kalau saya daftar di rumah sakit ini ternyata tidak bekerja sama dengan Untar, waduh gimana ya. Nah aja, kita sudah menyiapkan semuanya, kalian tinggal pilih, oh saya mau di sini gitu ya. Terima kasih Bu. Baik, mungkin apakah ada pertanyaan lagi sebelum menutup acara pada hari ini? Mungkin 2 pertanyaan lagi bisa. Ada lagi yang mau bertanya dari kelas 10 IPSC, boleh juga bertanya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan saya kasih share tips buat kalau yang masih di kelas 10, 11. Untuk kalau kalian mau masuk Untar, tingkatin prestasinya di kelas 10, kelas 11, karena kita akan melihat nilainya dari kelas 10 kan, dan 10 dan 11. Kan, bukan berarti kelas 12 nggak dilihat ya, tapi yang pertama kelas 10 sama kelas 11. Lalu untuk kalau kalian yang sudah di kelas 12, pilihlah jurusan yang menurut yang kalian sukai gitu. Ya, kalian sebelum kalian memilih jangan melihatnya gini, wah kalau saya kuliah di arsitektur keren nih kayaknya, saya kuliah di hukum keren nih. Jangan seperti itu ya. Kalian pilihlah yang memang kalian sukai. Mungkin kalian bisa browsing dulu, arsitektur tuh kerjanya apa sih? Nah, itu kan kalian bisa lihat di Google tuh banyak banget tuh data-datanya. Terus kalau misalnya hukum apa aja sih? Walaupun tadi sudah saya sampaikan ya, apa aja prospek karirnya. Tapi kalian riset sendiri, kalian bisa cari sendiri, masuklah kalian yang sukai. Karena kenapa? Karena untuk kuliah ini istilahnya mungkin kalau di SMA kalian kelas 1, kelas 2, kelas 3 mempelajarinya berbagai macam ya, kelas 10, kelas 11, kadang belajar fisika, kadang kimia, kadang sosiologi, kadang
ketatanegaraan. Tapi kalau udah yang namanya kuliah, kalian akan fokus di satu bidang. Jangan sampai kalau kalian tidak menyukai di bidang itu, saya takutnya kalian jadi bosan gitu. Jadi masa kok saya jadi merasa salah jurusan ya. Itu tuh penting banget kan. Nah, kalian bisa searching dulu, oh ya kayaknya saya kayaknya senangnya di sini sih. Walaupun kita tidak tahu nanti selesai lulus S1, apakah kalian tetap bergerak bekerja di bidang itu atau tidak, tapi itu kan akan yang menjadi bekal kalian pendidikan lanjutan siswa 4 tahun gitu. Itu tips-tips saya aja sih. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Masih ada yang bertanya, ya 5 menit, tinggal 5 menit waktunya. Aku mau ngingetin lagi sebelumnya ke teman-teman, kalau misalnya kita ada link absensi ya teman-teman. Mungkin karena waktunya sudah hampir habis, kita langsung tutup saja sesi tanya jawabnya. Dan aku mau ngajak teman-teman buat foto bersama. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, bisa tolong menyalakan kameranya. Dan ini ada 3 slide, aku bakalan mulai dari slide 1 ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Ibu Agustina atas kesempatannya. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu di UNTAR tahun depan. Mungkin Ibu Anas bisa menambahkan? Oke, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu untuk mempresentasikan tentang UNTAR, dan kita bersharing. Terima kasih juga buat teman-teman siswa-siswi SMA. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di UNTAR di tahun ajaran baru. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas segala informasi, penjelasan, pengetahuan mengenai kampus UNTAR buat Ibu Anastasia dan Kak Erika. Kami dari pihak sekolah SMA Santo Paulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga peserta didik kami beramai-ramai ya mendaftarkan diri mereka lebih lanjut mencari informasi ke UNTAR untuk bergabung menjadi mahasiswa di universitas ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat pagi. Salam dari Pontianak SMA Santo Paulus. Ibu, terima kasih Bu Agustina. Ya, baik Mbak Erika. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Selamat pagi.